Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu, kangen kepada 4 macam manusia. Biasanya manusia yang merindukan surga, ini surga yang rindu kepada 4 macam manusia. Siapakah itu? Yang pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang senantiasa gemar hobi membaca Al-Quran. Orang yang hobi membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Membaca Al-Quran adalah pahala dan bernilai pahala, terlepas dari apakah dia paham atau tidak paham artinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan mereka yang membaca Al-Quran. Satu huruf yang dibaca oleh seseorang, Allah membalasnya dengan 10 kebaikan. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Oleh karena itu wajar apabila kemudian orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Membaca adalah alat untuk bisa mengerti. Mengerti adalah sarana untuk bisa mengamalkan. Maka kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca Al-Qur'an dan mampu mengamalkannya, menjadi pribadi yang Qur'ani. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya yang senantiasa menjadi ahlul Qur'an. Para qari, para huffaz, ahlul Qur'an, dia dimuliakan di dunia, dimuliakan oleh manusia, dirindukan dan menjadi orang pilihan. Begitu juga kelak di akhirat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itulah kenapa kemudian orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surga, kata Nabi, hafidil lisan. Mereka yang senantiasa menjaga lisannya dengan baik. Artinya apa? Dia tahu kapan harus berbicara. Dia tahu kapan dia harus diam. Jika waktunya diam dia berbicara, itu namanya tidak tahu diri. Jika waktunya berbicara dia diam, maka artinya dia tidak mau menyampaikan sesuatu yang semestinya dia harus sampaikan. Kata orang, lisan adalah bagian tubuh yang tidak bertulang. Tetapi dia lebih tajam daripada sebilah pedang. Gara-gara orang tidak bisa menjaga lisannya, bisa menyebabkan percekcokan, perkelahian yang hingga berujung kepada pembunuhan. Sebaliknya, orang yang bisa menjaga lisannya dengan baik, maka dia menjadi orang yang selamat. Ada sebuah riwayat yang menyatakan seorang sahabat datang kepada Nabi menyampaikan ada seorang perempuan yang dia gemar berpuasa sunnah, gemar bersedekah, gemar sholat sunnah, tetapi dia seringkali menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Maka apa jawaban Nabi? Dia di neraka. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, menyampaikan kepada Nabi, ada seorang perempuan yang dikenal jarang sholat sunnah, jarang puasa sunnah. Dia hanya bisa bersedekah dengan sepotong keju. Lalu Nabi SAW menyampaikan dia di surga. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan betapa kuat pengaruh lisan terhadap kedudukan seseorang kelak di yaumil akhir. Oleh karena itu, orang yang dirindukan oleh surga, salah satunya adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya dengan baik. Kelompok yang ketiga, yang kata Nabi dirindukan oleh surga, ialah wamut imil ji'an. Orang yang senantiasa gemar memberi makan kepada orang miskin. Nabi SAW menganjurkan, siapa orang yang kelak ingin dekat denganku di yaumil akhir, bersahabatlah dengan yatim piatu, bersahabatlah dengan fakir miskin, orang yang membutuhkan pertolongan, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam sebuah Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Fadzarikal ladzi yada'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan mereka tidak termotivasi, tidak terdorong untuk memberi makan fakir miskin. Ini menandakan bahwa Islam betul-betul memperhatikan terhadap kepekaan sosial. Kita melihat di sebelah kita ada anak yatim yang teronta-ronta, ada fakir miskin yang membutuhkan pertolongan. Kita tahu bahwa kita mampu, tetapi kita hanya diam. Bisa jadi ini menjadi penghalang kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi bahwa kita senang berpuasa, rajin sholatnya, berhaji berapa kali, tetapi karena kita tidak membantu sesama muslim, tidak membantu fakir miskin yang membutuhkan pertolongan, bisa jadi ini menjadi penghalang kita bisa masuk surga. Oleh karena itu, wamut imil ji'an, orang yang senantiasa memperhatikan fakir miskin yang membutuhkan pertolongan, ialah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat, manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasa'im fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang spesial, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian daripada orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.